Pada video ini akan dijelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, berikutnya adalah diferensiasi produk, dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar. Nah, diferensiasi konten ini merupakan bentuk diferensiasi yang menekankan pada modifikasi atau penyesuaian dalam metode yang digunakan siswa untuk mengakses atau mempelajari konten utama pembelajaran daripada mengubah konten itu sendiri. Nah, konten di sini merupakan materi, bisa berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, beberapa hal yang dulu harus diperhatikan, antara lain terkait dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar berarti menyesuaikan pada materi atau konten terhadap kemampuan awal dari peserta didik atau kesiapan belajar itu sendiri. Hal ini bertujuan agar semua peserta didik dapat belajar pada level yang sesuai dengan kemampuan atau kesiapan belajar mereka. Misalnya saja dalam suatu kelas kita kategorikan menjadi slow learner, medium learner, dan high learner. Sebagai seorang guru, aspek yang perlu diperhatikan salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dari setiap kategori ini. Misalnya ada 9 kelompok dalam suatu kelas, dan kategorinya kita buat 3 kelompok untuk slow learner, 3 kelompok untuk medium learner, dan 3 kelompok untuk high learner. Dalam pembagian kelompok ini juga kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu bukan yang slow learner, tapi kita acak agar tidak terjadi kesenjangan di antara mereka terhadap kesiapan belajar. Berdiferensiasi konten kita juga perlu memperhatikan minat atau mendiferensiasikan konten berdasarkan minat peserta didik kita. Mendiferensiasikan konten dengan memperhatikan minat, yaitu dengan cara mengaitkan materi pelajaran dengan minat dan hobi siswa, serta memberikan pilihan dalam tugas ataupun proyek sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Untuk contohnya, dalam pembahasan materi pecahan, misalkan pada suatu kelas dikelompokkan berdasarkan minat mereka, yaitu minat untuk memasak atau hobi memasak, olahraga, dan juga seni. Misalkan yang pertama, dalam minat memasak kita dapat menyajikan konten yaitu peserta didik membuat resep masakan sederhana dalam menggunakan pecahan, misalnya setengah cangkir gula, 1/4 sendok teh garam, setengah kilogram tepung, dan lain sebagainya. Siswa diminta untuk mempresentasikan resep dan menjelaskan pecahan yang digunakan. Minat yang kedua atau hobi yang kedua adalah terkait olahraga. Misal, peserta didik mengumpulkan data tentang skor pertandingan. Misal dalam 3/4 waktu bermain, perbandingan jumlah gol, mungkin setengah jumlah gol yang dicetak oleh suatu klub sepak bola, dan lain sebagainya. Anak-anak atau peserta didik kita minta untuk membuat grafik. Yaitu peserta didik diminta untuk membuat grafik menggunakan pecahan untuk memberikan data yang mereka kumpulkan. Peserta didik yang memiliki minat atau ketertarikan terhadap seni, kita bisa melakukan proyek yaitu membuat kolase pecahan. Peserta didik membuat karya seni menggunakan potongan kertas berwarna dengan ukuran yang mencerminkan pecahan-pecahan. Ketika merancang pembelajaran berdiferensiasi konten, guru perlu mempertimbangkan profil belajar siswa. Dalam hal ini, guru perlu memahami gaya belajar siswa. Apakah mereka termasuk visual, auditory, ataupun kinestetik. Dalam memahami gaya belajar siswa, guru perlu menyesuaikan konten dengan metode yang sesuai, seperti video, diskusi kelompok, atau aktivitas praktis menggunakan media pembelajaran, agar setiap siswa dapat memahami materi dengan baik.
Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa dapat dilakukan dalam pembelajaran matematika. Salah satu contohnya, ketika guru ingin mengajarkan tentang berbagai macam bangun ruang, guru bisa melakukan tindak pendekatan gaya belajar. Untuk gaya belajar visual, guru bisa menyiapkan poster atau gambar bangun-bangun ruang. Untuk gaya belajar auditori, guru bisa menyiapkan video pembelajaran bangun-bangun ruang, baik itu video yang dibuat sendiri maupun video yang dari media sosial. Kemudian, untuk gaya belajar kinestetik, guru bisa menyiapkan benda konkret berupa contoh-contoh bangun ruang ataupun alat peraga yang dapat digunakan siswa secara langsung dalam pembelajaran di kelas. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang beragam. Siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat belajar pada level yang sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mengurangi ketimpangan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengurangi frustasi dan kebosanan. Siswa yang lebih cepat memahami materi tidak akan merasa bosan karena bisa mendapat materi yang lebih menantang. Sementara, siswa yang butuh waktu lebih lama dalam mengakses materi akan mendapatkan materi yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan menyesuaikan materi sesuai dengan minat atau bakat siswa, mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat yaitu pendekatan lebih personal. Guru dapat memberikan perhatian lebih kepada siswa sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga dapat mendukung perkembangan individu secara optimal. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Siswa dilatih untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri, terutama saat diberikan pilihan dalam konten yang mereka pelajari. Kekurangan pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten. Yang pertama, membutuhkan waktu dan energi lebih dari guru. Guru harus mempersiapkan berbagai versi materi yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Yang ini sangat bisa memakan waktu lama bagi guru. Yang kedua, sulit dilakukan pada kelas besar. Dalam kelas dengan banyak siswa, sulit bagi guru untuk secara efektif menyesuaikan konten bagi setiap individu tanpa mengorbankan waktu atau kualitas pembelajaran. Yang ketiga, dalam menilai dengan adil, guru akan mengalami kesulitan. Penilaian bisa menjadi rumit karena siswa mungkin belajar dengan konten yang berbeda, sehingga membandingkan prestasi mereka secara adil bisa menjadi tantangan bagi guru. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Diferensiasi konten memerlukan materi tambahan seperti buku, media pembelajaran, atau teknologi yang mungkin tidak selalu tersedia atau mudah diakses. Yang kelima, potensi ketidaksetaraan. Jika diferensiasi tidak dikelola dengan baik, siswa yang menerima materi lebih mudah mungkin merasa rendah diri, atau yang sulit mungkin akan merasa terbebani. Yang keenam, memungkinkan kurangnya keseragaman dalam standar. Diferensiasi konten dapat menyebabkan siswa tidak mempelajari hal yang sama dengan cara yang sama pula, yang dapat mempengaruhi standar pembelajaran secara keseluruhan.